Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Perkenankan pada malam hari ini saya menyampaikan pesan terkait dengan Ramadan ke-9 insyaallah. Diberikan tema dakwah, puasa dan pendidikan. Jamaah rahimakumullah. Mungkin nanti ada dialog, Mas. Ada dialog nanti, insyaallah. Baik, saya ingin menyampaikan bahwa nilai-nilai puasa, ya, nilai-nilai puasa dalam pendidikan adalah sangat banyak. Minimal saya mencatat itu ada 8 hal, kira-kira begitu. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat di dalam pelaksanaan ibadah puasa itu ada banyak sekali, ya. Ada minimal ada 8, kira-kira begitu. Jadi betapa puasa itu mengandung nilai yang sangat penting dalam pendidikan, ya. Pertama, misalnya puasa itu mendidik orang dalam kejujuran. Puasa itu mendidik orang dalam kejujuran. Di mana? Bahwa di Ramadan, jika orang itu tidak, apa nilai puasanya? Gugur kan? Hilang puasa nilainya. Oleh satu nilai kejujuran yang terdapat di dalam puasa ini mempunyai nilai yang sangat jujur. Kalau orang biasa bohong kemudian puasa, angel, ya. Angel itu ya sulit gitu ya. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kalau kita mendidik anak-anak kita ajari puasa, ya. Pada puasa ini kita katakan kepada anak-anak tidak boleh bohong, ya. Oleh karena itu satu yang tidak dipegang, kejujuran, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kejujuran itu membawa ketakwaan. Membawa ketakwaan. Satu. Yang kedua, ini orang yang bekerja. Puasa itu mendidik orang untuk kerja keras. Kerja keras. Orang yang bekerja dengan semangat
yang tinggi, orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaannya itu dilakukan semata-mata karena Allah, ya, maka nilainya akan dihargai oleh Allah yang sangat penting dan sangat berharga. Ya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, puasa itu mendidik orang kerja keras, ya, kerja keras. Betapa seseorang yang melakukan puasa dari pagi sampai malam dengan menahan lapar, menahan dahaga, semata-mata karena Allah. Demikian pula dalam bekerja, ketika orang bekerja melakukan sebuah tindakan dan tindakan itu semata-mata karena kejujuran dan karena ketaatan, karena kerja mencari keridhaan Allah, maka disitulah nilainya. Ya, yang kedua bahwa puasa mendidik orang yang kerja keras. Betapa tidak kerja keras. Bagaimana orang bisa menahan lapar kalau orang tidak benar-benar menjalankan bahwa saya puasa karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Puasa itu dilakukan karena Allah. Ya. Kerja keras. Yang ketiga, puasa itu mendidik orang berdisiplin. Berdisiplin tinggi. Ya. Bagaimana tidak disiplin? Dari bangun, ya, kita sudah menjaga puasa kita. Dengan menjaga puasa kita, kita telah membiasakan diri untuk jujur, ya, untuk semangat. Dan yang ketiga bahwa puasa itu tadi kita teliti dari awal sampai akhir bahwa apa yang kita lakukan itu semata-mata karena disiplin yang sangat tinggi, ya. Jadi orang puasa dididik untuk menjadi orang yang berdisiplin tinggi karena orang puasa tahu bahwa semangat dan disiplin itu akan membawa pekerjaan yang sangat berharga. Yang keempat bahwa puasa itu mengajari kita untuk bersabar. Tidak ada orang puasa itu marah-marah. Ya karena apa? Kalau orang puasa marah, ya gugur nilainya. Bahwa disiplin yang tinggi, orang yang berlaku sabar, ya, maka dia akan diangkat nilai puasanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima bahwa puasa itu mengajarkan kepada kita untuk orang membiasakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ya. Kita diajari ketika kita mendapatkan rezeki, kita lakukan alhamdulillah. Kita mendapatkan keberkahan, alhamdulillah. Kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, apa yang kita lakukan, alhamdulillah. Enggak ada orang mendapat kebaikan dengan nun sewu misuh. Orang kebaikan misuh, enggak. Ini bukan nilainya orang yang beriman, ya. Orang yang terbiasa nun sewu misuh tadi itu adalah kebiasaan-kebiasaan di luar orang yang beriman. Yang keenam adalah bahwa puasa itu mendidik kita untuk menimbulkan dalam diri kita rasa kesetaraan, sejajar. Apa ada orang yang puasa kemudian mengkerik bahwa saya bernilai bagus, baju saya bagus, baju saya mulia? Tidak. Ya. Orang merasa sejajar. Apakah bajunya bagus,
Atau apakah dia datang bawa mobil, atau yang lainnya datang ke masjid jalan kaki, ya sama, dia tidak akan. Ya, kalau memang orang mengangkat nilai-nilai puasa ingin dihargai oleh Allah, maka dia akan menganggap semua orang mempunyai nilai yang sejajar satu dengan yang lain. Dan yang ketujuh, bahwasanya puasa itu mendidik manusia agar kita senantiasa menuntut ilmu. Bahwa menuntut ilmu itu tidak ada ujungnya. Ya. Menuntut ilmu setiap hari, setiap saat manusia terus dan terus. Karena apa? Setiap saat ilmu ini berkembang dan setiap saat ilmu ini tumbuh dan ada. Perkembangan ilmu itu luar biasa di muka bumi ini, ya, bahwa ilmu pengetahuan tentang manusia, kerangka manusia dari jantungnya sampai ujung kaki sampai ujung kepala telah diteliti terus menerus, ada sesuatu yang baru, dan terus menerus. Demikian pula perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan juga demikian terus dan lain sebagainya. Apalagi perkembangan berbagai macam jenis penyakit dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 barangkali setelah ini kita ada dialog gitu ya. Yang ke-8 bahwa puasa mendidik rasa empati dan simpati. Orang akan dididik untuk empati kepada yang lainnya dalam keadaan bergaul, dalam keadaan apapun. Itu tumbuh karena kita menahan lapar dalam puasa dan melakukan tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan tindakan puasa itu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, rasa empati itu harus kita kembangkan dan menjadi bagian yang tak terpisah dalam kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah, barangkali itu sebagai bahan dalam diskusi, mungkin monggo Bapak, Ibu dan Saudara, barangkali ada yang perlu ditanyakan dalam kesempatan ini. Monggo Pak. Tadi saya mendengarkannya, penjelasannya dari ada 8 poin yang cuman saya masih kurang jelas dengan korelasinya antara kerja keras dengan puasa itu. Kalau misalkan puasa melatih kedisiplinan, kejujuran, mungkin ada korelasi. Tapi untuk poin yang kedua kerja keras terus sama menuntut ilmu, bukan di bulan puasa saja, itu lah wajib dan kita ini lahir dari kita itu kewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi kan saya masih kurang jelas dengan korelasinya puasa itu ilmu dan kerja keras. Ya. Di mana letak korelasi puasa dengan mendidik kita untuk bekerja keras? Orang puasa itu Bapak Ibu sekalian, bahwa ada jiwa yang semangat dalam hatinya untuk melakukan berbagai tindakan di mana apa yang kita lakukan itu supaya berhasil dan berguna. Nah, oleh karena itu ada semangat yang tinggi dan semangat yang keras, ya. Kemudian timbul rasa apa yang disebut dengan kerja keras, kerja yang sungguh-sungguh untuk membina agar apa yang kita lakukan itu berhasil dan apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Misalnya kita puasa untuk menjadi orang yang ikhlas semata-mata karena Allah, ini kan perlu kerja keras, perlu semangat dalam hati kita bahwa aku harus mendapat keridhaan Allah. Kadang-kadang kita masih ada rasa
cuwop gitu terhadap orang ketika kita dihina orang. Nah, ketika kita sudah kerja bagus, kemudian orang mencatat hasil nilai kerja kita, maka kita masih ada gelo, begitu ya. Nah, kondisi yang seperti itulah akhirnya menjadi semangat kita terus menerus untuk bekerja, dan itulah bahwa dengan puasa maka orang dididik untuk menjadi orang yang bekerja keras, bersungguh-sungguh dan lain sebagainya. Yang kedua barangkali begini. Ketika kita melakukan sebuah aktivitas kerja yang berkaitan dengan menjunjung nilai-nilai kebaikan keluarga, ya. Jadi kita mendidik keluarga kita agar sungguh-sungguh bahwa puasa kita berhasil, kerja kita berhasil dengan sungguh-sungguh, maka kita harus jalani dengan kerja yang keras. Mendidik anak itu tidak mudah. Oleh karena kita awali dengan ayo nak, kita terus bekerja, terus mari kita jangan bosan-bosan, kita jangan jenuh dengan pekerjaan ini. Kemudian kita ajari begini, kita ajar dan seterusnya. Itu terus menerus membawa sebuah aktivitas yang mana mendorong orang untuk bekerja yang terus menerus untuk mendidik anak kita menjadi anak yang baik. Barangkali sedikit itu Pak yang bisa. Monggo barangkali Bapak bisa masih cukup barangkali. Monggo yang lain. Jadi ada semangat gitu ya dalam diri kita yang terus menerus dalam kerangka mendidik anak kita menjadi anak yang jujur, anak yang anak yang jujur, anak yang berbakti kepada orang tua, yang taat dengan beribadah, sehingga menjadi anak yang jujur dan tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jamaah rahimakumullah, barangkali masih ada, monggo ibu-ibu. Cukup. Demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa ada beberapa poin ya, barangkali mungkin uraiannya kurang mendalam, dan kita kembangkan di kita masing-masing. Kita kembangkan di tempat kita, ya. Jadi itu yang pertama, mendidik kejujuran, kemudian mengajarkan kita untuk bekerja keras, ya. Bahwa orang yang bekerja keras mempunyai nilai yang tinggi, bahwa orang kerja keras menjadikan anak-anak kita sukses. Kita kerja keras ya dengan berbagai aktivitas untuk mendidik keluarga agar sukses, dan kita kerja keras dengan belajar yang sungguh-sungguh agar sukses dan seterusnya. Jadi mendidik untuk bekerja keras, mendidik disiplin, ya, kemudian mengajarkan kita kesabaran, ya, mengajarkan rasa syukur, mendidik kita ada kesetaraan gender di ibu-ibu dan lain sebagainya. Puasa mendidik manusia agar selalu belajar untuk menuntut ilmu, dan yang 8, puasa mendidik kita untuk rasa empati dan simpati satu dengan yang lain. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan itu di tempat kita masing-masing, dan semoga apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini berguna bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, wallahumma fiqhil aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.